gunakan 4 tips yang tadi saya sharing di atas. 1. Minimalkan indikator, jangan terlalu banyak menggunakan indikator, maksimal 1 indikator utama, kemudian 2 indikator sebagai penunjang. Biasanya 1 indikator utama kita gunakan tren, yang kedua bisa kita gunakan adalah oskilator. Kedua, open posisi hanya berdasarkan sinyal entry. Jadi jangan coba-coba untuk open posisi menggunakan emosi atau perasaan. Ketemu kembali dengan saya di Trading Mudah. Kali ini saya akan bawakan topik yaitu 4 tips trading forex. Bagi Anda yang sedang belajar forex, sibuk mencari strategi yang profit atau yang pas, yang handal, dan ujung-ujungnya Anda pasti berpikir bahwa trading forex itu rumit. Anda perlu tahu bahwa trading forex itu sebetulnya bisa dibuat mudah dan simple. Sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya, silakan bagi Anda yang memang tertarik untuk belajar tentang forex trading untuk like dan subscribe di bawah agar Anda tetap bisa mengikuti video-video dari saya. 4 tips trading forex yang mudah, simple, dan profit. Yang pertama adalah minimalkan indikator. Jadi saat Anda belajar forex pertama kali, pasti Anda disuguhkan dengan beberapa banyak indikator ataupun teknikal dan fungsi-fungsi yang bisa Anda gunakan dalam trading. Dan itu semua pasti Anda merasa bahwa itu semua penting gitu. Dan akhirnya karena merasa penting, Anda gunakan itu semua untuk trading. Terlalu banyak indikator yang Anda gunakan dalam trading, justru itu akan membuat suatu kebingungan, atau bahkan akan sulit untuk menemukan signal untuk masuk. Karena bisa jadi beberapa indikator yang Anda gunakan itu saling bersilangan, jadi tidak akan menemukan suatu sinyal. Jadi cukup gunakan 1 indikator sebagai indikator pokok, kemudian tambah dengan 1 atau 2 indikator tambahan sebagai konfirmasi sinyal. Dan kedua adalah open posisi hanya saat ada sinyal untuk entry. Hal ini terlihat sekilas sangat mudah mungkin ya untuk dijalankan, tapi kenyataannya sangat sulit saat kita berhadapan dengan trading yang sebenarnya, karena faktor emosi menjadi pemicu kebanyakan trader untuk akhirnya melanggar aturannya sendiri. Jadi agar terhindar dari hal yang demikian, pastikan bahwa Anda selalu mematuhi strategi trading Anda dan hanya mengikuti sinyal entry dari strategi trading yang Anda gunakan, apapun keadaannya. Atau mungkin Anda bahkan baru mengalami rugi, atau Anda melihat ada peluang yang bagus menurut Anda, namun sebenarnya sinyal entry belum muncul. Jadi jangan sekali-sekali mengikuti emosi dalam trading. Poin ketiga, close posisi sesuai money management. Jadi saat Anda menggunakan suatu strategi, Anda sudah siapa yang namanya money management. Jadi ikutin exit ataupun stop loss yang sudah diterapkan berdasarkan money management yang memang sudah Anda persiapkan. Sesering apapun posisi Anda yang berakhir profit, tak ada gunanya jika memang jumlah profit yang Anda dapatkan lebih kecil dari nilai risiko yang Anda tanggung. Jadi tidak sedikit trader yang melakukan kesalahan hal ini. Jadi saat profit, dia terburu-buru untuk melepas. Namun saat terjadi suatu risiko, dia adalah menahan sampai ratusan poin. Jadi akhirnya walaupun profit tadi sering didapat, tapi dengan jumlah yang kecil, akan hilang, bahkan jadi minus karena satu kesalahan yang ditahan. Salah satu resep yang direkomendasikan dalam trading forex yang simple
bisa menghasilkan suatu keuntungan adalah menggunakan yang namanya risk reward ratio, yaitu 1:2. Itu yang paling umum digunakan dalam trading. Anda bisa memanfaatkan konsep ini dalam stop loss dan take profit. Jadi stop loss ditentukan berdasarkan batas toleransi risiko yang Anda siap tanggung. Sedangkan take profit kita hitung dari nilai rasio yang kita gunakan. Jadi satu contoh, jika Anda siap stop loss atau menanggung nilai risiko senilai 100 bit, berarti take profit yang Anda harus ambil minimal adalah 200 bit. Jika Anda menerapkan strategi ini, satu contoh dalam 10 kali transaksi, walaupun Anda 6 kali mengalami risiko, dengan 4 kali Anda telah berprofit, tetap hasilnya masih profit. Yang keempat, buatlah jurnal trading. Jadi mencatat setiap kegiatan trading merupakan suatu tujuannya adalah untuk kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi guna untuk mengembangkan skill trading Anda. Histori pada jurnal trading bisa dimanfaatkan untuk menemukan kesalahan dan belajar dari kesalahan itu sendiri, memperbaiki cara trading yang berpotensi rugi ataupun yang bisa mencapai suatu keuntungan. Nah, untuk membuat jurnal trading sendiri, caranya adalah sangat mudah, yaitu Anda tinggal mencatat kapan Anda trading, kapan Anda melakukan eksekusi beli, jual, dan keputusan Anda untuk masuk market tadi sesuai atau tidak dengan strategi trading Anda gunakan, dan kemudian berapa nilai profit dan loss yang didapat dari setiap transaksi. Semua dicatat dan nanti akan bisa menjadikan suatu bahan evaluasi bagi Anda dan perbaikan untuk trading berikutnya. Kesimpulan, dalam menentukan tipe strategi ataupun teknik ataupun indikator, memang sebaiknya disesuaikan dengan pemahaman Anda. Jadi jangan gunakan strategi ataupun teknik indikator yang Anda sendiri sebenarnya tidak paham. Karena kalau Anda sendiri tidak paham, Anda tidak akan bisa menjalankan dengan baik. Dari strategi yang sudah Anda dapatkan tadi, untuk bisa mendapatkan hasil maksimal, gunakan 4 tips yang tadi saya sharing di atas. 1. Minimalkan indikator, jangan terlalu banyak menggunakan indikator, maksimal 1 indikator utama, kemudian 2 indikator sebagai penunjang. Biasanya 1 indikator utama kita gunakan tren, yang kedua bisa kita gunakan adalah oscillator. Kedua, open posisi hanya berdasarkan sinyal entry, jadi jangan coba-coba untuk open posisi menggunakan emosi atau perasaan. 3. Close posisi berdasarkan manajemen risiko yang Anda gunakan. 4. Gunakan jurnal trading untuk mengevaluasi trading Anda. Silakan like dan subscribe tombol di bawah agar Anda bisa mengikuti video-video dari saya berikutnya. Salam trading mudah, salam profit.